Oke, saya mengajak saudara untuk membuka bagian daripada firman Tuhan, yaitu terambil dari Injil Matius pasal 6 ayat yang ke-12. Injil Matius pasal 6 ayat yang ke-12. Tolong ditampilkan ininya. Ya, sudah tercantum di slide yang ditampilkan. Mari kita baca bersama-sama 1, 2, 3. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Jadi khotbah saya masih menyambung seri doa Bapa Kami yang saya sudah khotbahkan berkali-kali di GRII Balikpapan ini. Oke, kita sekarang sudah sampai kepada kalimat ini. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Kita selalu doa mengucapkan hal-hal seperti ini, mengucapkan kalimat ini, mungkin sampai bosen dan sampai hafal, bahkan mungkin saking berulang-ulangnya kita sudah tidak terlalu memaknai kalimat-kalimat ini. Kalau kita coba mendalami kalimat ini, ampunilah kami akan kesalahan kami. Berarti orang yang mengucapkan ini adalah orang yang menyadari kesalahannya. Apakah saudara punya kesalahan? Dan saudara menyadari kesalahan Anda? Kalau Anda tidak menyadari kesalahan Anda, berarti ucapan ini hanya bohong. Iya toh? Benar nggak? Saudara bilang, ampunilah Tuhan kesalahan kami. Lalu Tuhan misalnya bisa jawab, tanya, kesalahanmu apa? Wah, nggak tahu ya Tuhan, lupa saya. Jadi orang minta ampun kesalahan tapi nggak tahu kesalahannya. Jadi itu juga sikap yang nggak benar tentunya. Kalau dikatakan ampunilah kesalahan kami, ya kami harus tahu kesalahan kami. Tapi mungkin kesalahan kami itu kami tidak selalu bersalah. Kadang-kadang kami benar, kadang-kadang kami salah. Ya toh? Saking seringnya mungkin benar dan salah bergantian sampai saya juga lupa salah saya apa gitu ya. Apa mungkin juga saking banyaknya salahnya sampai lupa salahnya, atau malah menganggap diri sudah tidak bersalah. Nah, ini yang benar bagaimana ini? Ampunilah kami akan kesalahan kami. Kalau saudara ditanya kesalahanmu apa? Nah, kalau kita belajar doktrin manusia dan dosa, baru kita sadar bahwa setiap detik kita selalu bersalah di hadapan Tuhan. Setiap detik loh. Bukan hanya pada momen-momen tertentu saja Anda dan saya bersalah. Bapak ini ada-ada aja, masa saya setiap detik bersalah. Nah, kalau kita tidak mengerti konsep manusia dan dosa, kita juga tidak mengerti bahwa kita ini di hadapan Allah adalah orang yang senantiasa berdosa. Nah, kalau kita tidak menyadari atau tidak mengerti bahwa kita ini adalah senantiasa berdosa kepada Allah, itu berarti kita mungkin juga mirip seperti orang Farisi dan ahli Taurat.
yang di hadapan Tuhan Yesus mereka tidak merasa bersalah dan mereka tidak merasa berdosa karena mereka orang yang sangat saleh. Mereka sangat menjaga kesalehan hidup. Mereka bukan orang yang suka berzina, orang yang suka menipu, orang yang suka memperkosa, atau orang yang suka membunuh, orang yang merampok, mencuri dan sebagainya. Tidak, mereka ini orang-orang saleh. Bahkan mereka adalah pejabat agama. Ya, di pandangan orang Yahudi mereka ini orang-orang yang amat sangat terhormat. Bagaimana bisa merasa berdosa? Nah, mungkin saya tadi katakan kita kalau merasa kita tidak berdosa, ya kita mirip seperti orang Farisi dan ahli Taurat ini yang merasa saya ini orang saleh. Saya orang yang tidak seperti perampok, tidak seperti pembunuh, bukan pezina. Dan mungkin seperti orang Farisi yang berdoa seperti di apa yang diajarkan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya, ada 2 orang yang di bait Allah. Satunya orang Farisi, satunya orang pemungut cukai. Yang satu bilang, aku bersyukur kepada Tuhan, aku bukan perampok, aku bukan pembunuh, bukan pezina. Aku memberikan persepuluhan, aku mentaati perintah Tuhan. Dan aku bukan seperti pemungut cukai, ya, yang dianggap brengsek ini dan orang berdosa. Kalau memang orang berdosa, ya pemungut cukai ini orang berdosa. Saya tidak. Nah, bisa-bisa saya ini punya, atau kita ini orang rohani di gereja ini, bisa kita ini punya pemikiran seperti pemikiran orang Farisi ini. Saya bukan perampok, bukan pembunuh, bukan pezina. Saya bukan seperti pemungut cukai ini. Tetapi kembali lagi tadi saya katakan, setiap detik kita berdosa kepada Allah, itu faktanya, de factonya. Kenapa? Karena ukuran dosa itu adalah saya tidak bisa memenuhi tuntutan kesempurnaan Allah. Dosa artinya adalah tidak bisa memenuhi target Allah. Itu dosa. Jadi dosa itu bukan hanya Anda berzina, Anda membunuh, Anda mencuri, itu berdosa. Tidak, tetapi berdosa itu adalah Anda tidak bisa memenuhi target Allah. Ya, target Allah itu apa? Target kesempurnaan Allah. Ya. Itu. Jadi saudara dan saya ini memang tidak mungkin sempurna. Tidak mungkin bisa memenuhi target Allah. 1 detik pun Anda tidak pernah bisa mengalami memenuhi target Allah di dalam tuntutan kesempurnaan tanpa cacat celah. Pernah hidup Anda tanpa cacat celah sedikit pun? Noda dosa itu tidak ada di dalam hidup Anda sedikit pun. Pernahkah? Tidak mungkin pernah. Karena apa? Karena saudara dan saya ini sudah berdosa dari sononya. Apapun yang Anda lakukan, Anda tetap berdosa. Apapun yang Anda lakukan sehebat-hebatnya, sesaleh-salehnya, Anda tetap berdosa.
Jadi dosa itu sepertinya kain putih yang sudah ternoda. Kalau kain putih sudah ternoda, kain kena luntur daripada warna kain lain, lalu sudah ternoda, maka seputih apapun kain yang sudah ternoda tetap ternoda. Itu maksudnya Anda berdosa. Mau diputihkan bagaimanapun tetap ternoda. Mungkin memang warnanya agak tidak terlalu parah seperti pada awal kain ini kena luntur kain lain, tapi tetap sudah ternoda. Itulah saudara dan saya. Dan apapun yang Anda lakukan, kita tetap berdosa. Karena itu saya terus terang dalam beberapa status saya agak mengkritik, bukan mengkritik ya, saya agak mempertanyakan satu semboyan yang banyak semboyan yang banyak diyakini oleh orang reform. Ya. Itu pernyataan daripada Agustinus. Maaf, saya bukan orang hebat, saya bukan filosof hebat, tapi saya memberanikan untuk sedikit mengkritik ajaran dari Agustinus tentang kondisi manusia berdosa yang disebut dengan kondisi yang ketiga, yaitu posse non peccare. Ya, mungkin kalau ada yang baru pertama kali dengar istilah ini, ya nanti coba lihat aja di Google dan sebagainya, posse non peccare itu apa. Ya, posse non peccare itu kalau diterjemahkan ke Indonesia, dapat tidak berdosa. Nah, saya mempertanyakan status ketiga ini yang disebut dengan dapat tidak berdosa. Apakah benar Anda setelah menerima Yesus, Anda benar-benar dapat tidak berdosa? Dalam arti dapat tidak berdosa itu berarti Anda sudah putih, bersih, suci, murni, tanpa noda sama sekali dalam hidup Anda. Dan kalau yes, saya mau tanya, contohnya apa? Contohnya perbuatan apa Anda benar-benar mampu tidak berdosa? Contohnya apa? Kalau ada orang kasih contoh begini, bisa Pak, ada Pak contohnya. Saya dulu sebelum terima Kristus, saya selalu berzinah, tergoda dalam perzinahan. Setelah saya terima Yesus, saya sudah tidak pernah berzinah lagi sama sekali. Ini berarti saya dapat tidak berdosa. Kalau itu contohnya, saya berani bilang, orang yang bukan Kristen juga bisa seperti itu. Tidak usah terima Yesus, dulunya dia berzina terus, sekarang setelah dia bertobat, dia ikut agamanya, entah agamanya apa, atau dia tidak perlu ikut agama sesuatu, tapi dia insyaf bahwa perzinahan itu salah. Lalu sejak saat itu dia sudah tidak mau berzina lagi seumur hidupnya. Tapi bukan Kristen. Berarti orang kalau kayak gini bagaimana? Dia kan termasuk orang yang dapat tidak berdosa lagi. Ya toh, dulunya berzina terus, sekarang tidak berzina. Berarti kan dapat tidak berdosa. Berarti orang yang di luar Kristus pun dapat tidak berdosa. Kalau contohnya tadi,
Oke, tapi kita tidak diskusi ini. Saya cuma mau menunjukkan bahwa kita itu tiap detik berdosa di hadapan Allah. Maka pada saat kita mengatakan ampunilah kami akan kesalahan kami, itu harus disertai dengan kesadaran Anda dan saya setiap saat berdosa kepada Allah. Karena Anda tidak bisa memenuhi target kesempurnaan Allah. Contoh, misalnya, ini hanya misal. Anda diajar untuk menghormati orang tua. Menghormati orang tua itu ya kita ya hormat. Tapi kalau harus menghormati orang tua sampai sesempurna-sempurnanya, saya mungkin tidak sanggup menjalankan menghormati orang tua ini dengan target sempurna. Nah, pada saat saya tidak bisa memenuhi target sempurna di dalam menghormati orang tua, saya sudah berdosa kepada Allah. Dan pertanyaannya adalah kapan Anda dan saya bisa memenuhi target kesempurnaan di dalam menghormati orang tua? Siapa yang berani bilang saya sudah sempurna di dalam menghormati orang tua saya? Yaitu orang yang pasti GR dan pasti orang itu terlalu overestimate tentang dirinya sendiri. Siapapun itu, saya selalu kalau menyadari waktu orang tua saya masih hidup, saya selalu menyadari saya kurang menghormati orang tua, atau saya kurang memperhatikan orang tua, saya kurang mengasihi orang tua. Saya harus lebih lagi, tapi tidak bisa. Kita terbatas sekali dalam kemampuan itu, jadi tidak bisa memenuhi target Allah. Itu namanya dosa. Kalau mau ini contoh lain, orang sekarang kerja di bank. Orang kerja di bank itu sekarang misalnya bagian mencari kreditor atau apa begitu ya, atau nasabah lah dicari. Dengan ditarget kamu 1 bulan harus bisa dapat menggait nasabah yang memberikan uangnya untuk ditabung di bank sampai 1 bulan itu targetmu 10 miliar tiap bulan. Wah, Anda giat mencari nasabah untuk bisa memberikan uangnya, tabungannya di bank. Anda akhirnya dapat 7 miliar. Akhirnya Anda dapat lagi 8 miliar. Anda dapat lagi 9 miliar. Akhirnya Anda dapat lagi 9,6 miliar. Hampir 10 miliar. Tapi akhirnya sampai akhir bulan Anda hanya mampu 9,6 miliar. Tapi karena target daripada bank itu 10 miliar, akhirnya meskipun Anda sudah mencapai 9,6, Anda tetap dikeluarkan. Lalu Anda protes, Anda marah. Loh, bukankah saya sudah berjasa? Bukankah saya sudah berjuang? Bukankah saya sudah bisa menghasilkan 9,6? Ya, pemimpin Anda akan mengatakan, ya memang kamu bagus. Bisa menghasilkan 9,6 bagus, tapi maaf, target Anda adalah 10 miliar. Berarti kalau nggak sampai 10 miliar, Anda fail. Anda gagal. Nah, itulah dosa. Anda semua fail.
karena Anda tidak bisa memenuhi target kesempurnaan Allah. Nah, apalagi kalau tuntutan kesempurnaan ini adalah tuntutan kesempurnaan dari Allah. Kalau saudara sudah memikirkan tentang target Allah, mampukah saudara bisa menganggap diri saudara layak dan memenuhi target Allah, yaitu kesempurnaannya? Langsung habis total. Siapapun itu, saya yakin semua merasa tidak layak di hadapan Allah. Dan itulah orang-orang yang dicelikkan mata rohaninya. Saudara dan saya dicelikkan mata rohaninya, sadar bahwa kita orang yang selalu berdosa di hadapan Allah. Karena itu ucapan ini adalah ucapan yang setulusnya dari kesadaran yang sesungguhnya bahwa saya memang orang berdosa dan tidak layak di hadapan Allah. Jangan mengucapkan ini pada saat Anda tidak merasa berdosa di hadapan Tuhan. Justru kalau Anda merasa tidak berdosa di hadapan Allah, lalu Anda mengucapkan ini, itu berarti Anda mengucapkan dengan kepalsuan dan kebohongan di hadapan Allah. Pada saat Anda mengucapkan doa Bapa kami, ampunilah kami akan kesalahan kami, tapi saya tidak merasa bersalah, itu berarti bohong Anda. Oke? Saya harap Anda mengamini apa yang saya ajarkan. Kalau Anda tidak mengamini, berarti Anda selama ini bohong dalam mengucapkan doa Bapa kami. Kalau Anda merasa tidak berdosa, tidak usah bilang ampunilah kesalahan kami, karena kamu memang nggak punya dosa. Nah, sekarang kalimat yang berikutnya. Dikatakan, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Ini juga suatu harus diucapkan dengan suatu kejujuran. Benarkah saudara itu, pertama tadi, minta ampun sama Tuhan karena saudara menyadari saudara bersalah. Yang kedua, saudara minta ampun dengan mengucapkan seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Benarkah Anda sudah mengampuni orang-orang yang bersalah kepada Anda? Kalau tidak dan Anda juga belum mau mengampuni orang yang bersalah kepada Anda, maka ucapan ini juga adalah ucapan bohong. Buktinya saya masih tidak mau mengampuni orang yang bersalah kepada saya. Tapi dalam hal ini saya akan uraikan yang dimaksud orang yang bersalah itu bagaimana, dan bagaimana kita juga bisa mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Oke, saya mulai dengan jadi untuk menyadari pengampunan ini, saya mulai mengajak saudara untuk berikutnya merenungkan dasar utama daripada pengampunan. Kenapa kok saya harus mengampuni orang lain yang bersalah kepada saya? Nah,
kebanyakan pengampunan yang dilakukan pada umumnya itu adalah karena ada rasa kemanusiaan. Dan orang yang bersalah kepada kita adalah kesalahan yang tidak perlu diperhitungkan, alias kesalahan sepele. Atau kita juga melihat keadaan dia yang bersalah itu, kita tidak tega untuk memperhitungkan kesalahannya. Misalnya ya, contoh, orang nabrak mobil kita, duer, sampai pesok. Langsung kita turun, kita lihat mobil kita pesok. Lalu orang yang nabrak ini naik motor, lalu sampai tunduk-tunduk sama kita, minta maaf, minta maaf. Lalu kita lihat modelnya dia, waduh ini orang yang memang, ya istilahnya orang nggak punya duit lah gitu. Lalu minta ampun, tolong Pak, ampuni saya sudah bersalah, tapi terus terang saya tidak punya uang untuk mengganti mobil Bapak. Lalu kita hitung-hitung, lihat-lihat. Lalu lihat orangnya, wah kasihan ya, dia memang tidak punya duit. Lalu kita juga lihat-lihat lagi, oh mobilku kan ada asuransi. Ya sudah, saya ampuni. Yaitu yang dimaksud dengan ya tidak usah diperhitungkan lah, karena kesalahan dia ini saya berbelas kasihan sama dia juga, saya nggak tega. Bisa seperti itu. Dan ini juga bisa dilakukan oleh orang yang bukan Kristen. Jadi pengampunan yang saya sebut di sini yaitu karena rasa kemanusiaan, kesalahan yang tidak perlu diperhitungkan, kita tidak tega, kita berbelas kasihan. Ini juga pertimbangan-pertimbangan manusia pada umumnya, bukan hanya pertimbangan Kristen. Orang yang bisa mengampuni orang lain bukan hanya orang Kristen, orang bukan Kristen pun juga bisa mengampuni orang lain. Karena rasa belas kasihan tadi, karena rasa kemanusiaan, ya, karena kesalahannya tidak perlu terlalu diperhitungkan. Nah, dasar-dasar model seperti ini itu saya sebut dengan humanisme yang bersifat antroposentris. Jadi orang yang punya filosofi hidup sebagai humanisme, yaitu rasa kemanusiaan itu atau naluri kemanusiaan, itu menjadi dasar daripada sikap-sikap juga mau mengampuni orang lain. Jadi itu bukan kekristenan, itu humanisme yang bersifat antroposentris. Yang saya sebut antroposentris itu adalah manusia itu memang punya naluri kemanusiaan dan naluri belas kasihan, sehingga dia bisa mengampuni orang yang bersalah kepada dia. Ini tidak ada kaitannya dengan kekristenan. Makanya saya sebut dengan humanisme dan antroposentris. Kenapa saya katakan seperti ini? Karena saya memang mau sengaja membedakan orang Kristen itu kalau mengampuni dasarnya apa. Dan itu perlu saudara renungkan. Saudara dan saya kalau mengampuni itu dasarnya apa? Kalau dasarnya tadi kemanusiaan, humanisme, dan itu adalah naluri kemanusiaan, sekedar naluri kemanusiaan, saudara tidak perlu jadi Kristen, saudara pun sudah bisa mengampuni orang.
Dan sangat ironis kalau malah kebalikannya. Yang tidak Kristen bisa mengampuni, yang Kristen malah tidak mau mengampuni. Dan itu memang pernah terjadi juga. Orang yang bukan Kristen malah yang berjiwa besar, mau mengampuni orang yang bersalah kepada dia. Yang Kristen malah keras hati, tidak mau mengampuni. Karena dendam kesumat. Waduh, mengerikan. Oke. Ya. Nah, saya di sini maaf ini ada sedikit kurang satu huruf. Perhatikan banyak orang di luar Kristen yang lebih baik dari orang Kristen. Dalam hal ini saya juga melihat banyak orang kecewa dengan kekristenan karena membandingkan orang Kristen dan bukan Kristen. Ternyata orang bukan Kristen jauh lebih baik dari orang Kristen. Orang Kristen malah tambah kejam. Orang Kristen malah tambah perhitungan. Orang Kristen malah tambah pelit. Orang Kristen malah tidak mau menolong orang lain. Yang enggak Kristen malah lebih suka menolong, lebih tidak perhitungan, dan seterusnya dan seterusnya. Sehingga banyak orang yang sharing juga kecewa melihat orang Kristen yang perbuatannya tidak baik dibandingkan sama yang enggak Kristen. Yang enggak Kristen malah lebih baik. Nah, itu bagaimana? Itu saya bisa terima. Kalau ukuran baik itu adalah ukuran, wah orang ini dermawan, wah orang ini gampang keluar duit, wah orang ini suka menolong orang lain, wah orang ini tidak pelit, ya. Wah orang ini berjiwa besar, ya, tidak sempit pandangannya, pandangannya sangat dewasa dan sangat luas. Saya yakin dan saya juga mengakui ada orang bukan Kristen lebih baik dari orang Kristen. Dan kita harus sadar memang ukuran sebetulnya ukuran apa ya? Ukuran yang kita perhatikan di dalam hidup sebagai orang Kristen sebetulnya bukan ukuran tadi baik atau tidak baik. Yang menjadi kebenaran di dalam prinsip iman Kristen adalah justru Alkitab menegaskan apa? Tidak ada seorang pun yang baik di hadapan Allah. Jadi saya justru juga tidak melihat Alkitab mengajarkan kepada Anda dan saya, mari kita mengadakan perlombaan kebaikan. Ayo baik mana orang Kristen sama ndak Kristen. Ayo kita mengadakan perlombaan, pertandingan. Baik mana Kristen sama ndak Kristen. Alkitab ndak pernah mengajarkan itu. Kenapa? Karena memang Alkitab mengatakan tidak ada seorang pun yang baik. Saudara menjadi Kristen bukan karena saudara lebih baik dari orang lain. Perhatikan ini. Saudara bukan kemudian diselamatkan oleh Allah karena saudara lebih baik daripada orang lain. Sama sekali tidak. Itu bukan ajaran kekristenan. Itu malah bidat. Kalau mengajarkan bahwa Anda diselamatkan itu karena Anda lebih baik dari orang lain, maka Tuhan Yesus mau menyelamatkan Anda. Salah besar.
itu ajaran sesat. Saudara dipilih Allah bukan karena kita lebih baik dari orang lain. Tapi jawabannya cuma karena apa? Belas kasihan Tuhan bagi Anda. Kalau dalam hal ini adalah kepercayaan yang sangat mendasar dalam iman Kristen. Allah memilih kita sebelum dunia dijadikan. Ya, Allah memilih kita sebelum dunia dijadikan, artinya justru pilihan Allah tidak berdasarkan perbuatan baik. Pilihan Allah berdasarkan belas kasihannya dan berdasarkan kedaulatan pilihannya kepada orang-orang yang mau dikasihinya. Tidak ada yang lebih baik, tidak ada. Justru saya juga amat sangat menyadari kita ini menjadi Kristen, saya menjadi pendeta, saya tidak lebih baik dari orang lain. Ini prinsip dasar. Saudara jangan pikir kalau sudah jadi pendeta pasti orang ini lebih baik dari orang lain. Tidak, pendeta juga manusia berdosa. Pendeta juga ada kelemahan, ada kekurangan, ada kesalahan, ada dosa-dosa. Bukan karena lebih baik, tapi malah kita disadarkan kebobrokan kita di hadapan Allah. Jadi kalau mau ditanya kelebihannya apa? Kelebihannya lebih sadar kebobrokan kita yang sebenarnya. Itu kekristenan. Kekristenan bukan menyadari aku lebih baik dari orang lain, tapi kekristenan malah menyadari aku lebih bobrok daripada semuanya. Itu yang juga di-sharingkan oleh Rasul Paulus pada saat menulis suratnya di kitab Roma. Dia mengatakan apa? Apa yang aku kehendaki, yaitu yang baik tidak aku lakukan, tapi yang aku lakukan adalah yang tidak baik. Rasul Paulus di surat yang lain juga mengatakan, di antara para rasul, aku yang paling berdosa. Bahkan di surat lain Rasul Paulus juga mengatakan, di antara semua orang berdosa, aku yang paling berdosa. Bayangkan Rasul Paulus, rasul yang dipilih oleh Allah, tidak menganggap dirinya lebih baik dari orang lain, tapi malah disadarkan betapa dia bobroknya di hadapan Allah. Karena itu kalimat ini dikatakan bahwa kita bukan dipilih Tuhan karena kita lebih baik dari orang lain, tapi karena belas kasihannya. Nah, dasar utama dari suatu pengampunan bagi orang percaya adalah karena Allah telah mengampuni segala dosa-dosa kita. Jadi saudara dan saya ini sebetulnya tidak layak untuk diampuni dosanya, tapi Tuhan mau mengampuni dosa saudara dan saya. Inilah dasar kita diajar untuk mengampuni orang lain yang bersalah kepada kita, karena kita pun orang yang bersalah kepada Allah dan Tuhan mau mengampuni kita. Kalau sampai Tuhan yang maha suci, maha kudus, maha mulia, mau mengampuni kita orang-orang yang hina ini, orang-orang yang tidak layak ini, tapi Tuhan mau mengampuni,
Lalu bagaimana kita dengan sesama kita? Apakah kita tidak mau mengampuni? Nah, itu. Jadi kalau Tuhan saja mau mengampuni kita, kenapa kita tidak mau mengampuni orang lain? Tapi sekarang dasar Tuhan juga mau mengampuni saudara dan saya. Inilah yang menyebabkan kita makin menyadari bahwa tidak ada alasan kita tidak mengampuni orang lain. Dasar dari suatu pengampunan Allah bagi orang percaya, bagi saudara dan saya adalah Allah tidak memperhitungkan dosa-dosa kita lagi. Tidak diperhitungkan oleh Allah dosa-dosa Anda yang amat sangat besar, yang Anda benar-benar orang yang tidak layak di hadapan Allah, orang pemberontak-pemberontak yang melawan Allah. Allah tidak memperhitungkan itu lagi. Saudara, jangan anggap dosa saudara itu kecil dan Allah lalu menganggap dosa Anda itu kecil. Lalu Allah dengan begitu mudah mengampuni dosa Anda karena memang kecil. Tadi saya kasih contoh perkara tadi yang mobil ditabrak, ini baru kecil, ini tidak ada apa-apanya. Tapi perkara Anda memberontak kepada Allah itu adalah perkara besar, luar biasa, sangat dahsyat. Karena Anda melawan Sang Khalik langit dan bumi. Anda memberontak kepada Sang Penguasa, Pencipta langit dan bumi, Raja segala raja. Anda sudah melawan hukum-hukumnya. Maka sepatutnya saudara dan saya mengalami kebinasaan. Itu adalah sepatutnya, tapi Tuhan tidak memperhitungkan. Tapi jangan salah ngerti, Tuhan tidak memperhitungkan bukan karena kesalahan Anda sepele. Tidak, kesalahan Anda dan saya adalah luar biasa, saking luar biasanya. Anda yang seharusnya binasa ini, tapi Anda bisa diluputkan dari kebinasaan. Karena apa? Karena yang berikut ini. Karena segala hutang dosa kita yang luar biasa itu telah dibayar lunas oleh darah Kristus di kayu salib. Ini yang menyebabkan Anda dan saya bisa dibebaskan dari hukuman yang saudara dan saya terima. Saking besarnya dosa Anda itu, Anda tidak sanggup membayar, dan yang membayar adalah anak yang tunggal, yaitu Yesus Kristus mau mati untuk saudara dan saya. Jadi bukan diampuni begitu aja, karena memang ada orang yang dari bukan Kristen mengatakan Kristen itu hanya mengada-ada. Kenapa? Allah kalau mau mengampuni kita itu ya sudah diampuni gitu aja. Kok pakai pengorbanan yang namanya Yesus Kristus, anaknya yang tunggal dikorbankan? Nggak perlu. Allah itu maha pengampun dan penyayang. Langsung diampuni, beres. Pakai dibuat drama-drama pengorbanan kayu salib, mengada-ada itu tidak perlu. Allah yang Maha Kuasa mampu mengampuni dosa kita sekaligus. Ampun, beres, selesai. Terhapuslah dosa Anda, selesai. Tidak usah pakai korban-korbanan, tidak usah pakai salib-saliban. Nah, itu kritik dari mereka yang di luar Kristen.
Tapi kenapa ini adalah hal yang sangat prinsip? Salib itu sangat prinsip. Salib bukan cuma salah satu alternatif dari sekian pilihan jalan keselamatan. Lalu dianggap ini yang paling mendramatisir, ya, bikin drama yang membuat orang terharu, membuat orang tersentuh hatinya. Apa seperti itu? Memang tujuan salib Kristus itu hanya membuat drama-drama. Ya, seperti orang kalau lihat drama-drama di televisi sampai bisa nangis, ya toh. Melihat ada orang yang sampai kasihnya, pengorbanannya luar biasa. Seperti itulah, apakah seperti itu Kristus mau mati untuk saudara dan saya? Jelas tidak. Kristus mau mati untuk saudara dan saya karena saudara dan saya tidak mampu bayar hutang itu. Hutang itu begitu besarnya sampai saudara sendiri pun tidak mampu bisa bayar. Seberapa besar hutang yang saudara harus bayar, yang saudara tidak mampu bayar, dan Kristus yang bayar untuk Anda? Hutang itu tidak bisa dibayar siapapun. Saking saudara dan saya tidak mampu bayar, Kristus mau bayar buat Anda. Saudara dan saya tidak mampu bayar karena kita memang tidak punya apa-apa untuk bisa membayar hutang itu. Yang kita bisa mampu bayar adalah kita menjalani hutang itu sebagai hukuman. Saya kasih ilustrasi seperti tadi pagi, saya buat ilustrasi. Saudara misalnya hutang karena kesalahan Anda sudah menipu banyak orang, Anda harus bayar 1 triliun. Atau biasanya di dalam hukuman pengadilan kan gitu ya, Anda didenda bayar hutang 1 triliun atau hukuman penjara 50 tahun. Artinya apa? Kalau Anda tidak sanggup bayar 1 triliun, ya jalani 50 tahun penjara. Kecuali Anda punya 1 triliun, Anda bebas dari hukuman penjara 50 tahun. Tapi Anda tidak mampu bayar. Akhirnya Anda menjalani penjara 50 tahun. Itulah saudara dan saya. Saudara dan saya ini hutang apa? Karena dosa. Roma 6 ayat 23. Upah dosa ialah maut. Maka saudara harus membayar akibat dosa Anda adalah membayar maut. Hutang maut harus dibayar dengan maut. Hutang maut tidak bisa dibayar dengan kebaikan. Maka Anda harus membayar maut. Anda tidak punya kemampuan membayar maut. Anda hanya bisa menjalani maut sebagai hukuman. Maka maut itu artinya terpisah dari Allah dalam hukum kekekalan, selama-lamanya terpisah dari Allah. Itulah hukuman Anda dan saya akibat dosa. Maka saudara akan dilemparkan di api neraka dalam keterpisahan dengan Allah, dalam siksaan yang kekal. Itulah yang saudara dan saya harus alami. Neraka yang benar-benar neraka adalah terpisah dari Allah. Itulah maut. Dan saudara tidak mampu bayar. Akhirnya Kristus yang bayar buat Anda. Karena itu Kristus mengalami maut pada saat disalib.
Kristus bukan membayar saudara dan saya, hutang saudara dan saya itu bukan Kristus membayar pada saat dia mati secara fisik, itu salah. Saya sudah pernah mengkhotbahkan ini, kalau saudara masih mau lihat khotbah ini atau penjelasan ini ada di YouTube saya juga tentang Getsemani. Apa yang dibayar oleh Kristus? Yang dibayar oleh Kristus juga adalah maut. Bagaimana Kristus membayar maut? Yaitu pada saat Kristus terpisah dari Allah. Kapan Kristus terpisah dari Allah? Pada saat Kristus di kayu salib mengatakan, Eli, Eli, lama sabatani. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Di situ Kristus membayar hutang saudara dan saya. Yang adalah upah dosa itu adalah maut. Kristus mengalami maut pada saat terpisah dari Allah Bapa. Ini adalah kengerian yang paling ngeri bagi Kristus. Ini adalah penderitaan yang paling menderita bagi Kristus, yaitu apa? Terpisah dari Allah. Dan itu yang dibayar oleh Kristus untuk saudara dan saya. Kristus harus mengorbankan dirinya terpisah dari Allah. Padahal hal itu tidak boleh terjadi bagi Allah. Tidak boleh ada keterpisahan, tapi harus mengalami keterpisahan demi membayar hutang manusia. Karena itu penderitaan Kristus yang paling membuat dia menderita. Bukan mati secara fisik, tetapi mati secara rohani, yaitu terpisah dari Bapaknya. Maka dikatakan Kristus waktu berteriak, Eli, Eli, lama sabatani. Dunia gelap selama 3 jam. Itu menunjukkan kengerian yang paling ngeri. Itu menunjukkan harga yang harus dibayar oleh Kristus. Itu yang disebut dengan Kristus membayar dan menebus saudara dan saya dengan darahnya yang mahal, yaitu mengalami keterpisahan dengan Allah. Saudara kalau belum paham ini, dengar YouTube saya itu tadi, judulnya Getsemani. Ada di YouTube channel saya, juga ada di channelnya Radio Beda juga ada. Oke, saya lanjutkan. Kenapa saya harus memaparkan ini? Supaya Anda tahu pengorbanan Kristus bagi Anda itu luar biasa. Mengapa Kristus yang membayar lunas segala hutang dosa-dosa kita? 1, karena kita tidak mampu bayar. 2, karena kasih Allah bagi saudara dan saya. Jadi sekali lagi, itu karena belas kasihan Tuhan bagi Anda dan saya. Bukan karena Anda layak, bukan karena Anda pantas, bukan karena Anda lebih baik dari orang lain, tapi karena belas kasihan Allah bagi saudara dan saya. Yang ketiga, karena hanya Kristus yang mampu bayar segala hutang dosa saudara dan saya dengan maut. Kenapa hanya Kristus yang bisa? Karena Kristus satu-satunya yang tidak berhutang maut. Kenapa kok hanya Kristus yang tidak berhutang maut? Karena Kristus satu-satunya yang lahir tanpa dosa, tanpa hutang maut. Semua orang berdosa, termasuk ibunya Kristus, Maria, juga berdosa. Kalau Maria tidak berdosa, dia mampu menjadi penebus dosa. Maka doktrin Maria tidak berdosa, kita tolak. Maria pun juga adalah orang yang berdosa. Iya dong. Kalau Maria sampai tidak berdosa, ya silakan Maria aja jadi penebus dosa. Bagus. Tidak usah Kristus yang datang.
Maria saja cukup. Tapi tidak ada yang mampu, karena apa? Semua berdosa. Kristus yang mampu bayar, karena Kristus tidak berhutang dosa, tidak berhutang maut. Dia mampu membayar maut dengan maut, yaitu harus mengalami keterpisahan dengan Bapa. Kalau saudara bukan bisa bayar perpisahan dengan Bapa, saudara bukan bayar. Itu hukuman yang patut saudara terima, karena saudara memang berdosa, dan hukuman dosa adalah terpisah dari Allah. Bukan saudara bayar, saudara menerima hukuman. Oke. Pengampunan dari Allah ini menyadarkan pada kita bahwa betapa besar dosa-dosa kita kepada Allah dan betapa tidak layaknya kita di hadapan Allah. Saya mau menunjukkan hal ini supaya Anda sadar Anda adalah orang yang sangat tidak layak di hadapan Allah. Anda betapa besar dosa-dosa Anda kepada Allah, pemberontakan Anda, ketidaklayakan Anda kepada Allah. Tapi Allah mau mengampuni dosa Anda. Dan besarnya dosa Anda adalah sebesar mahalnya darah Kristus. Jadi orang kalau ditanya, kamu sadar dosamu sebesar apa? Sebesar mahalnya darah Kristus. Tidak bisa dihitung dengan uang. Tidak bisa dihitung besarnya berapa. Saudara tahu nggak besarnya satu nyawa itu, harga satu nyawa itu berapa? Ada yang pernah membuat hitung-hitungan Anda satu nyawa itu berapa besarnya? Berapa harganya? Nggak pernah ngitung ya. Tapi saya lihat di Alkitab ada sedikit hitungan. Satu nyawa itu harganya berapa? Perkiraannya ada. Tahu perkiraannya dari mana? Tuhan Yesus pernah berkata, apa gunanya orang memperoleh seluruh dunia ini tapi kehilangan nyawanya? Berarti harga satu nyawa berapa? Lebih dari seluruh dunia. Apa gunanya orang memperoleh seluruh dunia tapi kehilangan nyawanya? Artinya seluruh dunia harganya tidak semahal satu nyawa. Luar biasa enggak? Saudara pernah enggak ketemu konglomerat yang bisa beli seluruh dunia? Kalau kita lihat konglomerat, waduh hebat dia itu, kaya itu, bisa beli mall ini, bisa ini, bisa ini. Aku mau tanya, ada enggak konglomerat bisa beli seluruh dunia? Enggak ada. Kalau dia bisa mampu beli seluruh dunia pun, dia masih belum cukup untuk bisa membeli satu nyawa. Dan Kristus membeli nyawa Anda dengan darah yang mahal. Itu baru satu nyawa, lebih dari seluruh dunia. Ada berapa juta, ratus juta, atau bahkan miliar manusia yang diselamatkan oleh darah Kristus. Harganya berapa? Bisa bayar nggak? Nggak mampu bisa bayar. Itulah betapa besar dosa-dosamu. Oke? Orang Kristen yang berkeras hati tidak mau mengampuni orang yang bersalah kepada dia adalah orang Kristen yang tidak menyadari betapa besar kasih Allah dan betapa besar pengorbanan Kristus bagi dia.
Betapa besarnya juga pemberontakan dia, ketidaklayakan dia di hadapan Allah. Tapi Kristus mau mati bagi dia. Orang ini tidak menyadari pengorbanan Kristus yang begitu besar itu. Puji Tuhan kalau saudara dan saya diingatkan akan hal ini dan disadarkan akan hal ini. Puji Tuhan kalau saudara, mata rohani saudara dicelikkan dan diperlihatkan akan ketidaklayakan saudara dan saya di hadapan Allah, dan betapa besar pengorbanan Kristus yang luar biasa, sehingga kita juga diajar untuk mengampuni orang lain. Pengampunan Kristus bagi saudara dan saya tidak dapat dibandingkan harganya dengan Anda bisa mengampuni orang lain. Karena Anda mengampuni orang lain itu nilainya terlalu kecil dibandingkan dengan pengorbanan Kristus untuk Anda. Maka sebetulnya tidak ada excuse atau tidak ada alasan orang Kristen tidak mau mengampuni dosa orang-orang lain atau orang-orang yang bersalah kepada dia. Tidak ada alasan untuk mengatakan saya tidak mau mengampuni. Ingat, mari kita baca Injil Matius pasal yang ke-6. Tadi kita bacanya ayat 12. Sekarang saya mengajak saudara membaca sekali lagi ayat 12, dibaca lagi dan dibaca juga dengan ayat 14 dan 15. Mari kita baca Matius 6 ayat 12, ayat 14 dan 15. 1, 2, 3. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Nah, di sini bukan lalu saudara dan saya diajarkan untuk mengampuni orang supaya Bapa di surga mau mengampuni Anda dan saya. No. Kalau seperti itu orientasinya berarti orientasi si aku. Aku mau mengampuni orang lain supaya Bapa di surga mau mengampuni aku. Berarti tujuannya adalah aku mau mengampuni orang lain demi kepentinganku. Aku boleh diampuni oleh Bapa di surga. Berarti itu pengampuni dengan dasar ego. Tidak, Allah tidak mengajarkan seperti ini. Ini hanya suatu fenomena yang Tuhan mau ajarkan kepada Anda dan saya. Orang yang punya hati yang betul-betul sudah ditebus oleh Kristus pasti mau mengampuni orang lain yang bersalah kepada dia. Tapi orang yang tidak mau mengampuni orang lain, yang keras hati, orang ini adalah orang yang belum mendapat pengampunan datang dari Allah, atau tidak mengerti besarnya anugerah Allah bagi orang percaya. Dia tidak paham, dia tidak mengerti. Tapi orang yang dicelikkan mata rohaninya, diberi pengertian tentang pengorbanan Kristus yang luar biasa bagi dia, dan betapa dia tidak layak menerima anugerahnya, itu akan menggerakkan hatinya untuk dia mengampuni orang lain. Ya. Pengampunan dari Allah meniadakan hukuman Allah secara kekal yang seharusnya kita terima. Namun tetap keadilan, didikan dan hajaran Tuhan dinyatakan pada setiap anak-anaknya karena kasih dan keadilannya dan demi kebaikan dan pertumbuhan anak-anak Tuhan. Ya, singkatnya pengertian ini adalah Allah itu yang mengampuni saudara dan saya. Bukan berarti pengampunan begitu saja selesai dan saudara kemudian hidup bisa bebas dan enak-enak.
tidak berarti juga ada hukuman. Tidak ada hukuman. Allah tidak lagi menghukum orang-orang yang berdosa kepada Allah karena Kristus sudah bayar untuk hutang-hutang dosa kita. Tapi yang ada adalah didikan dan hajaran Tuhan. Tuhan tetap mendidik dan menghajar anak-anaknya supaya di dalam dia melakukan dosa dan kesalahan ada tanggung jawab dan ada konsekuensi setelah melakukan hal-hal yang berdosa di hadapan Tuhan. Dia menanggung resiko-resikonya, tapi resiko-resiko ini pun karena kasih Allah yang mau mendidik anak-anaknya untuk bertumbuh makin dewasa. Siapapun yang berdosa kepada Allah, pasti Allah memberikan hajaran, memberikan pukulan, memberikan didikan. Tapi semua itu karena kasih Allah, bukan karena Allah kejam sebagai algojo yang ingin membinasakan orang yang terhukum. No. Tapi untuk mendidik saudara dan saya supaya bertumbuh makin dekat kepada Tuhan. Ternyata di Alkitab dinyatakan bahwa ada orang yang tidak layak diampuni, yaitu orang-orang yang tidak membutuhkan pengampunan daripada Tuhan dan merasa dirinya sudah baik di hadapan Tuhan dan mampu melakukan kebaikan di hadapan Tuhan, tidak membutuhkan pengampunan. Sebetulnya orang model seperti ini adalah gambaran saudara dan saya, bahwa kita ini juga orang-orang yang sebetulnya tidak membutuhkan Tuhan, tidak peduli dengan Tuhan, tidak mau taat kepada apa yang Tuhan mau. Kita punya kebenaran-kebenaran sendiri. Hanya karena anugerah Tuhan, mata rohani Anda boleh dicelikkan dan disadarkan bahwa saya tidak mampu bayar hutang saya. Hanya Kristus yang mampu bayar. Itu anugerahnya. Orang yang tidak tercelik mata rohaninya adalah orang-orang yang tadi itu di atas, yaitu tidak membutuhkan pengampunan daripada Tuhan. Dan orang-orang yang tidak membutuhkan pengampunan daripada Tuhan, ya memang dia tidak layak menerima pengampunan. Hanya pada saat Tuhan mencelikkan mata rohaninya, Tuhan menginsyafkan dia, Tuhan menyadarkan dia, baru dia sadar dia orang berdosa, dia tidak layak, dia membutuhkan belas kasihan Allah. Maka orang yang sudah dibukakan hatinya, dicelikkan mata rohaninya, orang ini menerima pengampunan daripada Tuhan. Oke. Semua pengampunan ini menunjukkan kita orang yang semua pengampunan ini menunjukkan kita orang yang baik dan kemuliaan tertuju pada kita. Sebentar, ini yang mana ya? Oh ya. Jadi begini, kalau pengampunan itu dari asal kemampuan kita, ya, maka pengampunan yang berdasarkan antroposentris ini atau berdasarkan kemampuan diri kita itu adalah menunjukkan kita yang orang baik dan kemuliaan tertuju pada kita. Tetapi yang benar adalah bukan kita yang baik, bukan kemuliaan tertuju pada kita, tapi Allah yang baik. Jadi kalau kita itu disadarkan
Aku mengampuni karena Tuhan yang sudah mengampuni aku. Aku mau tidak memperhitungkan dosa-dosa orang lain karena Tuhan sudah tidak memperhitungkan dosa-dosaku. Maka pengampunan dengan dasar ini menunjukkan bukan saya yang orang baik, tapi Tuhan yang baik. Bukan saya yang patut dimuliakan, tapi Tuhan yang patut dimuliakan. Maka pengampunan yang kita lakukan tidak membuat diri kita yang dimuliakan, tapi Allah yang dimuliakan. Nah, saudara-saudara, biarlah kita mau belajar mengampuni orang lain, bukan seperti humanisme dan antroposentris, tapi kita mengampuni orang lain karena Kristus yang sudah mengampuni kita, karena kasih Allah yang luar biasa, dan ini membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, kami datang kepadamu, kami menyadari betapa bobroknya hidup kami di hadapan Allah. Dan hanya karena belas kasihan Tuhan saja kami saat ini boleh berada di hadapan-Mu. Tanpa belas kasihan Tuhan, kami semua sepatutnya binasa. Kami sepatutnya mengalami maut, terpisah selama-lamanya dengan Allah di dalam kekekalan. Namun karena belas kasihan-Mu kami boleh diterima oleh Allah, kami boleh mendapat pengampunan. Biarlah kami juga belajar mengampuni orang lain yang bersalah kepada kami, karena kami juga menyadari setiap detik kami bersalah di hadapan-Mu. Ya Tuhan, kami bersyukur untuk kesadaran ini. Biarlah kami terus-menerus hidup bergantung hanya kepada Tuhan, hanya di dalam anugerah Tuhan semata-mata. Kami serahkan doa kami dalam satu nama, yaitu nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup sampai selamanya. Amin.